Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fabio Hotman Kore dengan nomor induk mahasiswa 254-10052. Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Kristen Artawacana. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi ujian akhir semester mata kuliah Etika Kristen yang diasuh oleh Bapak Pendeta Daud Wiberjon Tafuli, S.mis.M.pd. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi etika Kristen sesuai dengan topik yang telah ditentukan, yaitu menjelaskan materi pertemuan 1 sampai 4 dan menjelaskan materi kelompok saya. Semoga pemaparan yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dipahami dengan baik. Selamat menyaksikan. Materi pertemuan 1 yaitu tentang pengertian etika Kristen dan dasar Alkitabiah. Etika Kristen merupakan mata kuliah yang membahas prinsip-prinsip moral berdasarkan iman Kristen dengan berdasarkan firman Tuhan. Konsep Imago Dei dan teladan hidup Yesus Kristus, mata kuliah ini bertujuan membentuk mahasiswa yang memiliki karakter, integritas, dan etos kerja yang baik sehingga mampu menerapkan nilai-nilai Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan mempelajari etika Kristen adalah agar mahasiswa memahami prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang benar, mampu menyelesaikan persoalan, etika secara bertanggung jawab, serta menerapkan nilai-nilai Kristen dalam kehidupan pribadi, akademik, maupun sosial. Etika Kristen dipelajari untuk menumbuhkan kepekaan terhadap kehendak Allah, memperkaya pertimbangan dalam mengambil keputusan, mengenal standar kebenaran berdasarkan firman Tuhan, serta membentuk karakter yang kuat di tengah perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Manusia disebut sebagai makhluk etis karena memiliki kemampuan berpikir, membedakan yang benar dan yang salah, serta bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil. Keputusan etis adalah keputusan yang didasarkan pada pertimbangan moral dan kehendak Allah sehingga menghasilkan tindakan yang benar dan membawa dampak positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Agar mampu mengambil keputusan yang benar, setiap orang perlu mengalami pembaruan pikiran seperti yang diajarkan dalam Roma 12 ayat 2. Melalui pembaruan pikiran, seseorang belajar membentuk pola pikir yang sesuai dengan kehendak Allah sehingga mampu memilih tindakan yang benar dalam setiap situasi. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat perbedaan antara nalar biasa dan nalar etis. Nalar biasa lebih berorientasi pada keuntungan dan kepraktisan, sedangkan nalar etis mempertimbangkan nilai moral, hati nurani, dan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, orang Kristen harus membiasakan diri mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai etika, bukan hanya berdasarkan keuntungan pribadi. Manusia memiliki 4 potensi utama, yaitu spiritual, intelektual, moral, dan mental. Keempat potensi tersebut perlu dikembangkan secara seimbang agar seseorang memiliki hubungan yang baik dengan Allah, mampu berpikir kritis, berkarakter baik, serta kuat menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang berarti kebiasaan, karakter, atau perilaku. Dalam kekristenan, etika tidak hanya mempelajari perilaku manusia, tetapi juga mengarahkan manusia untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah melalui pimpinan Roh Kudus, firman Tuhan, pikiran yang diperbarui, serta pengalaman hidup yang membentuk karakter Kristus. Dalam materi pertemuan yang kedua tentang Imago Dei. Imago Dei berarti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sebagai gambar Allah, setiap manusia memiliki martabat, nilai, dan tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Karena itu, manusia dipanggil untuk mencerminkan karakter Allah melalui kasih, kejujuran, kekudusan, dan tanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan. Manusia sebagai gambar Allah memiliki kemampuan berpikir yang benar dan salah, mengambil keputusan, serta membangun hubungan dengan Allah dan juga sesama kita.
Kemampuan ini membedakan manusia dari ciptaan lainnya dan menjadi dasar sebagai setiap tindakan etis yang dilakukan. Sebagai gambar Allah, manusia memiliki 4 potensi utama, yaitu spiritual, intelektual, moral, dan mental. Potensi spiritual membangun hubungan dengan Allah, potensi intelektual membantu berpikir kritis dan bijaksana, potensi moral menentukan manusia melakukan yang benar, sedangkan potensi mental untuk membentuk ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Oleh karena itu, setiap orang percaya harus menjaga martabatnya sebagai gambar Allah dengan hidup dalam kasih, menghormati sesama, menjaga ciptaan Tuhan, serta menjadi teladan yang baik di keluarga, kampus, gereja, maupun masyarakat. Oh my God! Wow! Dan pertemuan yang ketiga membahas tentang teladan hidup Yesus. Yesus Kristus adalah teladan sempurna dalam menjalankan kehidupan yang beretika. Seluruh perkataan, sikap, tindakannya selalu didasarkan pada kasih, kebenaran, kerendahan hati, ketaatan kepada Allah, dan kepedulian terhadap sesama. Karena itu, setiap orang percaya dipanggil untuk menjadikan Yesus sebagai contoh dalam berpikir, berbicara, dan bertindak. Etika Kristen memiliki beberapa prinsip dasar, yaitu pertobatan dan iman sebagai dasar kehidupan, Alkitab sebagai sumber, kebenaran tertinggi, berpikir seperti Kristus, kasih sebagai motivasi utama, hati nurani sebagai penuntun, gereja sebagai tempat pembinaan, serta konteks sosial sebagai pendukung dalam menerapkan nilai-nilai etika. Dalam mengambil keputusan etis, seseorang perlu mempertimbangkan identitas diri, tindakan yang akan dilakukan, dampak mungkin terjadi, berbagai alternatif yang tersedia, tujuan dari tindakan tersebut, serta kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan hukum yang berkaitan dengan pertimbangan tersebut. Keputusan yang diambil akan lebih bijaksana, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kehendak Allah. Dan materi pertemuan yang keempat tentang etika Kristen dalam berkomunikasi. Komunikasi merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Dalam etika Kristen, komunikasi harus dilakukan dengan kasih, kejujuran, sopan santun, serta bertujuan membangun dan menguatkan orang lain. Setiap perkataan yang diucapkan hendaknya mencerminkan karakter Kristus, tidak menyakiti atau merendahkan sesama. Komunikasi yang baik didasarkan pada firman Tuhan, seperti berkata benar, mendengarkan dengan baik, menjaga perkataan, serta menggunakan bahasa yang membangun. Prinsip ini perlu diterapkan dalam keluarga, pergaulan kampus, gereja, maupun media sosial, agar tercipta hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Etika Kristen berbeda dengan etika umum. Etika Kristen berpusat pada Allah, bersumber dan wahyu dan firman Tuhan, bersifat mutlak, serta bertujuan memuliakan Allah dan membawa damai sejahtera bagi manusia. Sebaliknya, etika umum lebih berpusat pada manusia, budaya, atau kepentingan pribadi, sehingga bersifat relatif dan dapat berubah sesuai keadaan. Oleh sebab itu, setiap orang percaya dipanggil untuk menjadikan firman sebagai dasar utama dalam berkomunikasi dan mengambil setiap keputusan dalam kehidupan. Baik, materi terakhir yang akan saya presentasikan adalah materi kelompok saya sendiri yang berjudul Etika Kristen dalam Komunikasi. Etika Kristen dalam komunikasi adalah cara menggunakan kata-kata dan sikap sesuai dengan ajaran Kristus. Komunikasi bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga mencerminkan karakter, kasih, dan iman seseorang. Setiap perkataan memiliki dampak sehingga harus digunakan untuk membangun, menguatkan, dan membawa damai, bukan melukai atau merusak hubungan. Dasar komunikasi Kristen berlandaskan Alkitab, yaitu berkata benar dalam kasih, menjaga lidah dengan bijaksana, serta menggunakan setiap perkataan untuk membangun sesama. Lidah memiliki kuasa untuk membawa kehidupan maupun kehancuran, sehingga setiap orang percaya dipanggil untuk berpikir sebelum berbicara dan mempertimbangkan dampak dari setiap ucapan. Kedewasaan rohani terlihat dari kemampuan mengendalikan perkataan
bersikap rendah hati, sabar, penuh kasih, dan mampu mendengarkan orang lain. Sebaliknya, komunikasi yang tidak beretika ditandai oleh kebohongan, gosip, kata-kata kasar, fitnah, kemarahan yang tidak terkendali, dan sikap yang memecah belah. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi Kristen diwujudkan melalui penggunaan bahasa yang sopan, menghargai pendapat orang lain, mendengarkan dengan empati, menyampaikan kritik secara membangun, serta menjadi pembawa damai dalam keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat. Di era digital ini, etika komunikasi juga harus diterapkan dengan tidak menyebarkan hoaks, tidak melakukan perundungan siber, menjaga privasi, berpikir sebelum mengunggah sesuatu, dan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Dengan menerapkan etika Kristen dalam komunikasi, hubungan dengan Tuhan dan sesama akan semakin baik, tercipta rasa saling percaya, persatuan, serta kasih yang nyata. Oleh karena itu, setiap orang percaya dipanggil untuk menjadikan perkataannya sebagai sarana memuliakan Tuhan, membangun sesama, dan menjadi berkat dimanapun kalian berada. Baik, saya akan memberikan sedikit kritik dan pesan saya kepada Bapak dosen saya, yaitu Bapak Pendeta Dawi Berjon Tafuli. Kritik pertama yang akan saya berikan yaitu dalam penyampaian materi Bapak sudah sangat baik, namun terkadang penjelasan berlangsung cukup cepat sehingga beberapa mahasiswa masih memerlukan waktu untuk memahami materi itu. Semoga kedepannya penyampaian materi dapat dilakukan sedikit lebih perlahan agar lebih mudah diikuti oleh mahasiswa. Kemudian yang kedua, kritik dari saya yaitu diharapkan perkuliahan dapat dimulai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan agar waktu belajar tepat dimanfaatkan secara maksimal dan proses pembelajaran berjalan lebih efektif. Dan yang terakhir, pesan dari saya kepada Bapak dosen, terima kasih untuk kesabaran Bapak selama mengajar kami mahasiswa, dan terima kasih juga atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama perkuliahan. Semoga Bapak selalu sehat dan sukses dalam menjalankan tugas sebagai pendidik dan terus menginspirasi mahasiswa. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan shalom.